Ya, thank you banget. Kebetulan saya ngamati apa yang ditakutkan dengan Thailand, apa yang ditakutkan Vietnam. Kemudian datangnya Coach Shin, saya memang ngebentuk fisik seperti itu terusan. Dari otak, aksi eksekusi kan dari kaki. Perbedaannya sekarang. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita semua. Pada kali ini ya sahabat-sahabat Garuda, ini ada curhatan hati dari seorang pelatih dan bagaimana hasil dari timnas Indonesia tadi malam ketika membungkam Filipina tentang permainannya dengan pemain-pemain yang diturunkan mulai dari babak pertama kemudian babak kedua. Namun kita ketahui bersama bahwa timnas muda Super Garuda Muda itu berhasil memberikan skor penting, yaitu dengan 3 poin dengan gol yang didapatkan, yaitu 6 gol setelah gol terakhir itu didapatkan oleh Jan Reven yang diturunkan di menit-menit akhir ya. Namun kita fokusnya kepada permainan kepada lini depan, dari lini tengah kemudian ke lini depan. Yang pertama untuk lini di babak pertama bahwasanya timnas Indonesia bermain solid, mulai dari yang dikomandoi langsung oleh Doni Tri Pamungkas, kemudian bermainnya dengan silih berganti ketika menyerang, yaitu Rizky Afrizal di posisi kiri. Ini sangat luar biasa ya permainannya untuk saling menyerang ya. Ini sudah luar biasa untuk usia yang sangat muda ya. Di bawah kepelatihan Coach Indra Safri, ketika pergantian pemain di babak kedua itu sungguh chemistry dari para pemain itu sudah menurun. Terlebih ketika Doni Tri Pamungkas dengan ini tidak mengalirkan bola secara maksimal, sehingga pemain naturalisasi Jan Reven yang baru diturunkan oleh Coach Indra Safri ini kesulitan mendapatkan umpan matang. Jadi sosok striker yang mengharapkan umpan-umpan matang dari Jan Reven ini kesulitan dalam membobol gawang sekuat Filipina. Tetapi dengan timing yang dimiliki, finishing yang dimiliki oleh Jan Reven ini masih luar biasa ya. Sehingga dengan yang dikira, saya sendiri tidak mengira bahwa Jan Reven itu bisa mencetak gol. Tetapi dengan finishing, dengan kecerdasan otak yang dimiliki oleh Jan Reven, sehingga bisa membuat debutnya kali ini bisa mencetak gol. Tentu dengan permainannya ini sangat saya sendiri itu tidak puas ya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa permainan dari timnas U19 tadi malam ketika melawan Filipina, bahkan ada yang mengatakan kalau melawan Filipina itu tidak usah pelatih. Tetapi kita tetap respect ya, dalam tanda kutip kita tetap respect untuk hasil dari timnas Indonesia. Berbeda dengan permainan Coach Nova bersama timnas U16 itu sangat luar biasa permainan kaki ke kakinya. Mulai dari kita sebut saja ya, enak ditonton. Bahkan ada yang mengatakan, Coach Dino ini mengatakan bahwa permainan dari timnas U16 ini sangat sangat menarik dan sangat puas ketika menonton, ketika umpannya itu sudah luar biasa. Jadi bagaimana menurut kalian ya sahabat Garuda? Silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini pendapat kalian itu setuju dan tidak setuju dengan pendapat Coach Dino tentang statement yang dikeluarkan bahwa Nova Arianto selalu ya belajar dengan apa yang ilmu dimiliki oleh Coach Sintayong. Jadi maka pantas saja permainan dari Nova Arianto ini sangat menjanjikan sekali kemarin ya. Walaupun Nova Arianto dengan timnas U16 kemarin masih juara 3 ya di level U16. Kemudian banyak menyatakan bahwa U16 itu merupakan regenerasi dari timnas senior untuk melaju ke babak berikutnya. Jadi seperti apa? Mari kita simak bersama pernyataan dari Coach Dino. Ya, thank you banget. Kebetulan saya ngamati semenjak hadirnya Coach Shin ya. Kalau tidak salah 2020 ya. 2020. Yes. Kemudian staffnya kan Nova. Nova itu pernah saya latih di Persebaya dan saya bawa ke Persib langsung ke timnas. Artinya justru ngedabain pelatih dari Korea datang ke Indonesia. Sebelum kita bicara ke Eropa lah ya. Kenapa sih Korsel bisa, yang ras kuning kita nggak bisa?
Betul. Saya ngelihat Korsel itu kan waktu Piala Dunia 2002 tuh. Betul. Dilatih Gus Hiding kan, bagaimana fisik mereka luar biasa tuh kan. Nah, itu samping itu juga memang ras kuning berbeda. Ya kan. Semakin Asia ke sana level kebugarannya karena gen ya. Kulturnya beda. Nah, makanya kemarin sempat apa yang ditakutkan dengan Thailand, apa yang ditakutkan Vietnam, ya kan? Karena sempat mungkin mereka mendominasi ya. Tapi kalau bagi saya, ya kan selagi itu, karena kita sepak bola kita pernah dijasa di Asia berjaya di Asia Tenggara ya. Artinya kita harus membalikan ini dan ternyata bisa, ya kan? Nah, kemudian datangnya Coach Shin saya sambut tepuk tangan banget karena memang filosofinya saya tahu banget. Dan Nova curhat, kok latihannya ada interval, 4 leg, lari jauh, memang ngebentuk fisik seperti itu. Itu loh. Sepak bola konteksnya kan dari fisik. Ya kalau sekarang kan saya ngelihat sekarang itu sepak bola sudah tidak lagi main teknik dan mengandalkan satu pemain. Tapi sepak bola modern kan fisik menjadi andalan utama sekarang. Jadi kita bicara basic fisik oke, tactical oke, teknik skill oke, dan hierarki ya yang tertinggi di bola itu kan satu ada boleh katakan bicara komunikasi kan dari ada mata, ada visual, kemudian itu decision keputusan dari otak, aksi eksekusi kan dari kaki, ya kan. Nah jadi ini yang terjadi. Baru nanti bicara di dalam sepak bola itu ada transisi, defense, attack, bla 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 bla. Nah kemudian perbedaannya sekarang 4 tahun ini kan Coach Shin memperbaiki fundamen. Yang bertahan itu adalah yang ada di Asian Cup. Progres. Mereka abroad main di luar. Asnawi, Pratama, Marcelino dan pemain yang lain didongkrak oleh keturunan naturalisasi keturunan yang memang punya darah Indonesia. Memang kalau jangka pendek seperti itu. Nah, pernah waktu upgrade Pilanesia kan kita sekarang Pilanesia nih dulu kan dari Victor Frade filosofinya. Saya pernah diundang dengan Coach Indra Sapri upgrade Pilanesia untuk aspek fisiknya, besoknya aspek dokter, mediknya dan psikologinya. Kita sebenarnya saya diundang, saya bicara bla bla bla. Ya kan masa training to train 16-19 itu fase yang penting. Coach Indra setuju karena ada Piala 19. Ya kan? Nah kemudian itu targetnya 1 dekade sebenarnya. Waktu itu kita meeting itu 2023 membahas upgrade Pilanesia, ya kan dengan pelatih fisik yang lain. Itu tahun berapa tuh? 2023. Targetnya 1 dekade kan 10 tahun. Ya 2033. 33 atau 32. Buat masuk level Asia. Ternyata kecepatan nih. Karena didongkrak juga dengan pemain naturalisasi yang quality. Kan ikut terbawa mental ikut, kemudian itu elemen-elemen yang pemain akan lebih cerdas mengikuti cara bermainnya di luar. Nah, Coach balik lagi ke soal fisik. Coach melihat itu kan penilaian orang kita ke drop fisik atau drop mental sebenarnya ketika kita drop lawan Uzbekistan dan lawan Irak. Gini ya, kita mengamati. Target PSSI sebenarnya kan 8 besar udah oke. Betul. Coach Shin bisa melewati. Progres banget dengan hadirnya pelatih ini kan, ya karena punya bilang filosofi, etos kerja dan sebagainya. Dan pada saat semifinal, ya kan kita bertemu Uzbekistan. Saya pikir dengan Arab, karena pelatih harus punya feeling. Saya juga analisis tengah malam saya, Arab menang nih, ketemu Arab, aduh Uzbek pecahan Rusia. Dia punya kelebihan juga strength and powernya. Betul. Karena di university saya kuliah, dulu ada namanya Alma Prof Tairjide yang bawa pelatih fisik yang bawa icuk juara dunia lah. Bawa bawa di bolanya dia almarhum bawa selain juara dunia bulu tangkis pelatih fisik. Legend-legend itu dilatih dia juara dulu. Kemudian di bola dia pernah bawa Persib Papanata, saya asisten. 98. Kemudian Tairjide. Pakar fisik. Udah meninggal. Makassar. Kemudian dia bawa Bandung Raya juara, Dejan Glusevic, Ferry Sandria. Dia membuat metodenya itu desain latihannya sirkuit dinamik. Sering dipakai di Instagram, ada orang pakai itu di luar. Kita belum ke Eropa dia udah keluar.
belum Prof Paulus, ya kan? Jadi artinya boleh katakan kembali mereka bicara soal Rusia. Rusia itu strength power. Sedangkan Uzbek negara pecahan. Eropa Timur kan memang rata-rata strength power mainnya. Ceko, Polandia, ya kan, selain postur dia kan kekuatan. Nah, itu. Nah, sebenarnya kita kalau tidak ada insiden, maaf ya saya bisa katakan gol yang dianulir, mungkin itu loh. Jadi mental itu sangat penting. Penting ya mental ya. Penting. Jadi apakah coach melihat kondisi fisik pemain timnas ini di bawah STY sudah bagus? Udah oke ya. Saya setuju. Dan kalau metodologi yang dipakai STY apa sih coach untuk dia Bompa. Bompa itu apa? Bompa itu seorang pakar, profesor dari Kanada yang pertama kali menciptakan metode latihan fisik tanpa bola. Tapi sekarang udah mulai combine. Oh gitu ya, combine dengan bola. Sesuai dengan filosofi. Itu dari Kanada, Prof. Kan aku bilang, ilmu kan dari luar. Iya. Gitu. Jadi kalau mau bisa melakukan permainan ala STY yang vertical direct play ya dia mainan kan. Pemain harus mencapai limit ketahanan fisik berapa untuk mencapai itu? Dan kalau Asia udah rata-rata 65 70, minimal 60 55 segitu ya. Ya. Nah, kita udah sampai situ belum? Saya pikir karena saya nggak punya data. Iya. Saya pikir Atnawi Jaya sudah bisa. Saya pernah melatih selama di Liga Indonesia di Persib, di Semen Padang, tapi di luar konteks aspek yang lain ya. Itu di paling maksimal 64. 63, 62, 60. Ada Nur Iskandar, timnas kan? Ada Atep, ada Eka dan sebagainya. Nah, untuk mencapai fisik level itu latihannya apa, coach? Itu dibentuk di 16 sampai 19 sebenarnya. Di usia itu. Yes. Oh iya. Jadi artinya sekarang sebenarnya tim yang dipegang Nova ini 16 di situ ya? Di sini. Di situ ya. Dengan nutrisi bagus. Ya kan? Istirahat bagus, metode latihan bagus, targetnya di usia 20 bisa di atas itu. Kalau mau main di level atas. Walaupun misalnya kita belum dapat metodologi yang tadi disebutkan coach, emang usia-usia itu kan pemain lagi sedang bagus-bagus ya fisiknya kan. Kita kan berapa kali kayak usia 16 kita juga secara fisik bagus kan. Dan untuk saat ini gitu kan mencapai limit itu yang harus dilakukan di pembinaan usia muda kita apa coach? Itu kan yang paling penting ya, 16 ini kan. Ya, jadi begini. Development kan masa kritisnya 16-19. Betul. Itulah yang di-upgrade kita kemarin. Ya, kita kan pernah masa kritis yang bagus. Kita menang lawan Korea Selatan 3-2. Yes. Habis itu kita selesai pemain Korea Selatan, Hwan Hye-chan dan lain-lain main di Eropa, kita Evan Dimas sudah cedera sekarang kan. Jadi kembali lagi di 16, 19, 20 itu adalah fase-fase yang genting mencapai ke top level. Ya, di situ harus bisa mendesain latihan fisik yang tepat agar satu kardionya tercapai. Yang saya bilang kalau mau ke level Asia, syukur dunia. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia. Kalau pemain dunia itu berapa? 70 ya, di atas 70 ya. Karena semakin tinggi VO2 max semakin cepat recovery. Oh gitu. Tetapi tetap di dalam suatu permainan sepak bola ada ritme kan, tempo. Nah, tetapi VO2 max tinggi itu dipakainya pada saat recovery match 1 2 3 cepat. Itu akhirnya mempengaruhi kebugaran dia level atas terus di pertandingan. Baik di timnas maupun di liga profesional. Jadi direct play itu bisa ngalahin ball position gitu. Saya pernah amati itu. Ya. Jerman kenapa selalu di atas? Kelebihannya dia punya kapasitas aerobiknya tinggi, speed endurance-nya tinggi. Makanya Jerman sepak bolanya kan direct vertikal. Dijuluki ini Der Panzer. Kan, lambat panas kan. Dia main pelan-pelan. Tapi kan? menipis air tambah kenceng. Kalau yang tim lain kan kencang dari awal, 15 menit terakhir habis tenaganya. Itu kelebihan Jerman itu ya. Dan sistem ini siapa yang sekarang selain Sintayong yang pakai di Eropa, ada nggak coach? Tahu nggak? Liverpool. Liverpool ya. Borussia Dortmund itu Dortmund klub ya. Termasuk Atletico ya. Kalau Atletico kan bok beda sama Barcelona kan. Barcelona satu asosiatif position murni dia. Dan latihan fisiknya semuanya dengan holistik. Nah, kalau di klub Indonesia ada nggak yang udah mencapai itu? Nah, ini kan problem kita nih. Nah, sekarang
ujian di klub-klub Indonesia juara Liga Indonesia kan di AFC. Iya. Betul nggak? Betul. Kebetulan saya pernah. Kenapa saya bilang Korea hebat? Kita nggak perlu malu. Ya kan. 2005 saya pegang Persebaya. Persiapan Liga Champion. Pemainnya Nova. Iya. Pelatih Jackson, Asian Ibnu, kipernya Jeng Chen dari timnas Cina. Nah, Madam Matali semua. Kita persiapan total pre-season 2 bulan setengah dengan targetnya Liga Champion dengan Liga Bank Mandiri ya. Liga lokalnya kita masih papan atas, kita atur recovery-nya. Tetapi kita lawan Busan Aipak, ada Pak Jisung. Di sana kita kalah 4-0. Position kita jauh. Nah, kemudian di kandang kita kalah 2-0. Lawan Vietnam kita bisa atasi. Kita masih bagus lah ya. Lawan Thailand. Nah, tapi sekarang tim-tim kita lawan tim Kamboja aja di Piala AFC kalah. Ya, Bali United kemarin lawan Pisaka kalah. Jadi begini. Artinya saya bilang kan perkembangan di Asia Tenggara kan ketat nih. Nah, saya justru dulu mengacanya ke Asia langsung. Karena Liga Champion Asia kalah udah pastilah, tapi harus coba nih. Saya ditanya dengan manajer, kalau lawan Korea pasti kita kalah, tapi kita berupaya dulu. Karena mereka tim lama kan, mereka fundamennya kuat. Ada hal yang aneh. Di babak pertama usai, pemain kita biasanya rondo, main 4-2. Pemain cadangan, substitution Korea, 100 meter interval, 8 kali. Kayak dibuat latihan, saya pikir. Artinya apa? Memang levelnya di atas. Artinya mereka fundamentalnya udah dapat ya dari awal udah kuat. Sehingga kemudian mereka tetap bertahan sebagai tim-tim terbaik di Asia kan. Korea, Jepang. Ngalahin deh. Memang terlalu cepat, tapi mungkin udah di situ rezekinya. Dengan didongkrak oleh combine pemain naturalisasi dengan lokal yang bagus nih. Problem kita kan kita kadang bisa mengalahkan satu tim besar itu euforianya luar biasa dan akhirnya lupa. Contoh ya, U19 kita kalahin Korea kan luar biasa euforianya seolah-olah kita udah ngalah. Nah, habis itu Senayan. Habis itu turun kita. Nah, yang saya khawatirkan gitu kan, tim yang sekarang ini kan udah sampai level di sini nih kan. Udah di atas dari target. Tapi nanti yang saya khawatirkan ini apa ya nanti karena terbuai dengan puji-pujian yang luar biasa ngedrop lagi. Nah, solusinya adalah selalu mengedepan etos kerja lagi. Saya pikir ini federasi sekarang lagi mau-maunya buat level ke atas naik. Pak Erick Thohir, BTN dan sebagainya ya, didukung pemerintah. Nggak ada cerita, tetap etos kerja targetnya. Di pengusuran Pak Erick kan berarti 2027 ya. Artinya Golden Age pemain yang sekarang nih 3 tahun lagi dapat usia 25. Ya insya Allah mereka punya target yang lebih tinggi dengan etos kerja, disiplin, berdoa, insya Allah progres terus. Kalau saya dapat data dari Coach Sophie, pelatih fisik tuh kan, fisik terkuat di timnas saat ini yang U23 ini kan, itu anak Medan. Dari Coach Sophie, pelatih fisik terkuat di timnas saat ini yang U23 ini kan, itu Arkan Fikri. Anak Medan. Arkan Fikri. Kalau dengan senior waktu kan Asnawi. Masuk level yang paling tinggi di situ kan. Itu yang kalau level Asnawi dengan Arkan Fikri ini bisa semuanya dapat. Itu udah luar biasa katanya. Dan saya berharap Pak yang developan ribuan SSB nih. Orang tua menginvest tuh. Ya kan? Saya berharap naik dia dan semua pemain kita yang usia 10, 12, 14 masuk level atas semua. Gimana caranya? Sekarang kan pertanyaannya adalah jangan sampai semua salah kaprah kan, kita banyak juga di SSB itu yang kemudian metodologinya tidak sesuai dengan pelatih fisik, baru usia 8 udah latihan beban. Akhirnya kan bertumbuhnya bukan ke atas. Ya kan? Nggak boleh. Nah, artinya saya mau tanya mumpung ada coach ini. Coach Jiro, usia berapa latihan fisik itu harus menjadi prioritas buat pemain? Usia muda. 8 sampai 10 atau 12 itu basic development. Development. Belajar main. Ada fun game, belajar main 7 lawan 7. Fase berikutnya 13-14 itu belajar 11 lawan 11. Fisik ada. Ada fisik. Tetapi dia dapatnya dari game. Paling yang dilatih adalah basic
ability. Lari ya, sprint ya? Bukan. Dasar-dasar atletik. Karena mother of sport, atletik adalah induk cabang olahraga. Dasar-dasarnya apa, coach? Ya contoh. Gerakan koordinasi tangan kaki harus sinkron, latihan. Koordinasi ya, latihan koordinasi. Bla bla bla. Itu aja yang dilakukan. Yang banyak dilakukan adalah belajar passing, body shape, bla bla bla. Elemen basic teknik. Ya kan? Fisik boleh mulai 15, 16. Mulai tuh. 16 itu udah mulai ada gym. Pakai alat. Tapi 15 ke bawah body weights. Hanya beban tubuh. Ada gerakan walkout, training seperti itu. Kita lihatlah metode sekarang banyak yang berkembang kan. Nah, ada pertanyaan juga. Pemain bola ini kan bakatnya beda-beda. Iya. Betul nggak, Coach? Betul. Teknik bagus, fisiknya itu. Itu udah bawaan gen. Nah, itu kita harus menyikapi. Menyikapinya harus benar-benar mendesain latihan itu harus berbeda-beda. Jadi selain soal latihan fisik dan sebagainya gitu, sport science itu jadi penting. Itu kan yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara-negara besar ya, Jepang, Korea gitu kan, Australia. Karena saya sekali di Swiss, coach, itu kan saya tinggal di rumah orang Swiss. Dia itu usia 6 tahun aja sudah diketahui bakatnya sama mereka. Ya lewat sport science ya. Dia main bola, terus kata gurunya, kamu nggak bakat di bola, kamu pindah ke renang aja karena kamu bakatnya di renang. Itu. Nah, kita kan baru kelas 2 SMA penjurusan. IG. Iya. Aduh. Jadi gini. Saya lihat di IG. Kalau saya tahu bertanding itu pasti semangat. Bismillah. Karena itu anak didik banget lah. Dari Persebaya saya bawa ke Persib, ke Timnas. Jadi saya tahu dia orang yang belajar banget. Kenapa Sintayong suka banget dengan Nova, etos kerjanya? Karena Nova itu mau belajar. Apalagi dia pemain mantan Timnas ya, punya lisan bagus. Nah, saya lihat di IG itu di gelombang pertama seleksi Timnas 16 kan, ada contoh pemain nggak tahu kata drive, kayak gitu-gitu ya. Goreng-goreng sendiri. Sebenarnya kan hal-hal itu kan di football kan bahasanya Inggris, bukan kita mau sok-sokan, tapi harus mengerti. Karena kita kan mau berkembang ke level atas. Tapi kan sepak bola itu kan reputasi, coach. Jadi di level dasar dia mainnya kayak gitu, akhirnya ke bawah sampai atas. Makanya artinya kembali lagi ke basicnya, ya kan. Semua dia harus mempelajari itu. Jadi kalau bisa disimpulkan sepak bola kita ini salahnya dari dasar berarti ya. Harus dibenahi. Dan sekarang lagi dibenahi. Makanya banyak kursus-kursus kan. Dan harus. Nggak bisa otodidak. Saya atlet. Saya dulu pemain bola. Harusnya saya di Persib, dipanggil Pak Indra Thohir, zamannya Sutiono, Keke, cuman saya pindah ke atletik, sprinter sampai on dengan Marti di Jawa Barat medali. Alhamdulillah. Artinya saya jadi pelatih fisik itu alhamdulillah basic saya atletnya kuat. Tambah saya keilmuan di sport conditioning di IKIP Bandung. Nah, artinya ya di situ kita harus kuat keilmuan dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kembali lagi ke Nova. Ya kan? Sekarang pegang Timnas 16. Ya kan? Artinya ini experience yang bagus buat Nova untuk jadi head coach. Ya, artinya memang di usia 16 itu kan belum ke top level. Ya kan? Tetapi di dalam suatu permainan ada menang ada kalah. Ya kan? Artinya punya target. Ya mudah-mudahan dengan TC yang 2 bulan ini bisa the win. Sama kayak Coach Bima kemarin kan 2 kali. Iya betul. Nah, artinya kita udah basic kuatnya di level atas lagi nih. Nanti kalau misalkan berhasil di kalau 16 ini berhasil kita udah Solo. Seperti Akran Fikri kembali lagi. Akran dari 16. Iya, betul. 16 dipakai ke 17. Ya. Naik tuh sampai sekarang yang bertahan Arkan kan. Iya. Gitu. Coach di report itu kan sebenarnya rahasia sih ya. Iya. Rahasia tuh ya. Tapi kan harus kita punya standar dulu. Standar 70 nih misalnya. Nah, klub ini jadi ditarget oleh direktur teknik PSSI untuk mencapai target 70 ini gitu kan. Sehingga kemudian nanti udah masuk timnas Sintayong nggak pusing lagi.
Karena awalnya datang sini di media banyak cerita pemain Indonesia hanya kuat 35 menit gitu kan. Kalau memang kalau karena itu standarnya Asia kan. Asia ya. Tapi kalau Indonesia ya memang standarnya beda. Nah, makanya saya bilang kalau kita akan menuju ke sana ya kan. Nah oke, bagaimana tanggapan kalian tentang statement yang dilontarkan oleh Cordino ini sangat luar biasa ya. Jadi Cordino ini melontarkan statement dan argumentasi gagasannya yang luar biasa, sangat masuk akal sekali bagaimana pelatih lokal dalam memimpin timnas, baik itu level timnas U16 ataupun level U19, dalam menurunkan pemain, kemudian meracik strategi dan kemudian memberikan chemistry kepada pemain. Dan ketika di skema latihan ataupun training biasa ini, bagaimana dalam ketegasannya dalam memimpin para pemain-pemain dengan hasil yang didapatkan hingga di lapangan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di share video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia, karena event ke depan, pertandingan ke depan adalah pertandingan yang sangat luar biasa, sangat menarik sekali untuk kita tonton. Sebentar lagi ya kita akan menyaksikan timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama itu kita akan tandang ke Arab Saudi, kemudian kita itu akan bermain Gelora Bung Tomo ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Bersama saya, salam olahraga.